Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa dan harapan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita lanjutkan ke materi, selanjutnya saya melihat apakah semuanya hadir hari ini? Hadir. Siap ya? Semuanya masuk ya? Semuanya masuk. Alhamdulillah. Dan tetap jaga kesehatan ya. Di tengah pandemi yang belum selesai sepenuhnya ini, silakan dijaga kesehatannya, keluarganya, tetap makan, sarapan jangan lupa Mas Fajar. Selalu sarapan, kemudian istirahat juga secukupnya, jangan banyak istirahat juga ya, Mas. Selanjutnya saya ingin tanya terkait teman-teman kalian. Siapa tahu apa kitab suci agama kita, agama Islam? Ya, Mas Aidan. Al-Quran. Betul? Anak-anak yang lain? Betul. Al-Quran adalah kitab suci agama kita yang selanjutnya kita jadikan pedoman hidup. Kemudian saya tanya lagi, adakah kitab lain selain Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Yang tahu? Ya. Injil, Taurat, dan Zabur. Ada yang lain yang nggak betul salah? Betul apa salah? Betul ya. Jadi ada kitab lain, yakni kitab Taurat, Zabur, Injil, dan yang terakhir adalah Al-Quran. Ya, kita hari ini akan mempelajari tentang iman kepada kitab-kitab Allah, meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Iman. Bicara tentang iman, apa itu arti iman? Percaya. Yang lain? Meyakini dengan sepenuh hati. Meyakini dengan sepenuh hati. Bersama yang lain? Sama ya? Ya betul. Jadi iman itu adalah percaya, meyakini dengan sepenuh hati. Kemudian meyakini kesungguh-sungguhan bahwa yang diyakini adalah sesuatu yang benar. Artinya menafikan keyakinan yang sebenarnya kita jangkau oleh akal, maka kita butuh iman. Kita tidak bisa menjangkau hal-hal yang gaib, hal-hal yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata, maka perlu iman sebagai acuan kita untuk meyakini sesuatu yang hal yang gaib, termasuk adanya Tuhan, kemudian adanya kitab suci yang hari ini akan kita bahas. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Adapun tujuan pembelajarannya adalah dari pembelajaran kita selama seterusnya ini nanti diharapkan kalian sebagai peserta didik adalah bisa memahami makna dari iman kepada kitab Allah. Yang kedua, bisa memahami, bisa mengerti nama-nama kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta nama para nabi yang diturunkan kitab kepadanya. Yang ketiga, bisa memahami isi dari kitab-kitab Allah,
Dan yang keempat adalah bisa memahami tentang hikmah iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian nanti untuk belajarnya adalah kita selain kalian sebagai didik, kalian dituntut untuk aktif, untuk proaktif dalam hal belajar, kemudian bertanya juga. Nanti kita kondisikan kalian saya bentuk menjadi 4 kelompok. Akan saya berikan persoalan yang kalian diskusikan, kemudian kalian sepakati, kemudian dipresentasikan oleh perwakilan kelompok. Bisa dipahami anak-anak? Ya. Baik, mari kita lanjut ke materi. Kalian sudah membentuk kelompok ya, berkelompok. Silakan nanti dari kelompok masing-masing kalian berdiskusi terkait dengan persoalan yang akan kita angkat. Secara kritis kalian bisa mengemukakan pendapat, ya, mengemukakan pendapat. Silakan nanti yang jelas acuannya adalah tentang iman pada kitab Allah. Sebelum itu, silakan dilihat tayangan berikut. Jadi ini sebagai stimulus ya, tentang makna iman pada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Mas Bremovic, perhatikan ya. Cara sendiri. Iman pada kitab Allah apa artinya? Nah, ini kalian nanti juga bisa literasi dari buku paket yang sudah ada di tangan kalian semua ya. Apa pengertian iman pada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada dalilnya. Dan itu adalah landasan daripada kenapa kita beriman pada kitab Allah Subhanahu wa taala. Kita baca bersama-sama ya. Untuk dalil ini yang saya ambil ini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ini salah satu dalil daripada iman pada kitab-kitab Allah. Selain ini juga ada dalil yang kalian nanti bisa lihat di buku kalian ya, di buku paket kalian. Nanti bisa dijadikan acuan untuk diskusi. Kemudian ini ada pembagian daripada nama-nama kitab Allah. Tadi sudah disebutkan teman kalian ada 4 kitab, yakni kitab Taurat, kemudian kitab Zabur, Injil dan Al-Quran. Siapa penerima dari kitab-kitab ini? Nabi siapa yang menjadi bertugas untuk menyebarkan ajaran kitab ini? Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Zabur Nabi Daud alaihissalam. Injil Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian nanti juga silakan dilanjutkan dengan membaca kesucian dan kemurnian Al-Quran. Dan cara beriman kepada kitab-kitab Al-Quran dan juga cara beriman kepada kitab Al-Quran. Silakan bersama kelompoknya kalian diskusikan terkait persoalan yang saya sampaikan. Persoalan yang pertama bisa dicatat ya masing-masing kelompok, silakan salah satu atau semuanya bisa mencatat. Buatlah sebuah paparan tentang dalil nakli. Dalil nakli itu dalil berupa Al-Quran maupun hadis. Dalil nakli iman kepada kitab-kitab Allah dan inti kandungannya. Nanti dikerjakan dalam bentuk peta konsep ya. Jadi masing-masing kelompok membuat satu di selembar kertas peta konsep tentang
kitab-kitab Allah bagiannya, kemudian dalil nakli yang ada dalam buku kalian. Boleh juga kalian mencari referensi lewat media internet, boleh buka HP-nya, dicari tentang dalil nakli. Kemudian yang kedua, Anissa sedang di perjalanan dari rumah ke sekolah. Tulis, Anissa sedang dalam perjalanan dari rumah ke sekolah. Sudah? Di tengah perjalanan, dia melihat lembaran. Di tengah perjalanan, dia melihat lembaran yang menarik perhatiannya. Setelah didekati, ternyata lembaran yang tergeletak di pinggir jalan itu berisi ayat Al-Quran. Ya, cepat ya. Cepat ini. Setelah didekati, ternyata lembaran yang tergeletak di pinggir jalan itu berisi ayat Al-Quran. Apakah yang harus dilakukan? Apakah yang harus dilakukan oleh Anissa? Sedangkan dia pada saat itu sedang menstruasi. Itu persoalannya silakan didiskusikan dengan teman satu kelompoknya. Nanti hasilnya ditulis dalam bentuk peta konsep, boleh dihiasi, boleh kasih warna-warna, boleh ditulis Arabnya, dalilnya lebih bagus, gitu ya. Ada yang merasa dari soalnya? Ada yang belum tahu menstruasi? Sudah tahu ya? Maksudnya sudah tahu menstruasi maksudnya adalah perempuan sedang haid, ya, kemudian ada persoalan, ada situasi seperti itu, apa yang terbaik yang harus dilakukan oleh seseorang yang bernama Anissa tadi. Silakan dikerjakan diskusi dulu dengan kelompoknya masing-masing. Perwakilan kelompok untuk maju ke depan, saya mulai dari kelompok sana yang mau bersedia maju duluan. Kelompok 1, 2, 3, 4. Diantarkan dari kelompok 1 bisa mempresentasikan dari hasil diskusinya terkait dengan dari lagi tadi juga persoalan Anissa ya. Sudah belum? Tadi tentang Anissa yang menemukan selembar kertas di jalanan, dan dia sedang haid, itu sudah disampaikan juga ya. Terus dalil yang disampaikan ada dalilnya itu bisa disampaikan kepada pengertiannya atau isi kandungannya boleh. Isi kandungan dari Quran surat Al-Maidah ayat 16.
menyelamatkan mereka dari benar dan menjelaskan kepada mereka jalan yang paling terang sehingga mereka terhindar dari hal-hal yang dilarang dan dapat meraih urusan-urusan yang disukai mereka dan menghilangkan dari mereka kesalahan dan menunjukkan mereka kepada keadaan yang paling baik buat mereka. Akhir dari dalil tersebut, dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti kehidupannya di jalan keselamatan dan Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita pada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan jalan yang lurus. Sudah? Sudah, Pak. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan selanjutnya setelah kelompok 1 siapa? Mau maju? Kelompok 2 3 atau 4? Tiga. Ya kelompok 3. Sedang di perjalanan dari rumah ke sekolah. Di tengah perjalanan, dia melihat lembaran yang menarik perhatiannya. Setelah dibukanya, ternyata lembaran yang tergeletak di pinggir jalan itu. Apakah yang harus dilakukan oleh Anissa? Karena dia pada saat itu sedang menstruasi. Jawab, mengambilnya dengan bantuan kain atau menyuruh orang mengambilkannya. Kalau nggak ada orang gimana? Pakai kain. Kalau nggak ada orang, kain dari mana? Itu dalilnya sudah disampaikan? Dalilnya? Artinya baca artinya. Artinya kita itulah Allah yang memberi amanah petunjuk pada orang yang mengikuti dari doa ke jalan keselamatan dan dengan kita untuk Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita memeriksa cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Sudah ya? Tangan untuk kelompok 3. Pacar yang memberanikan diri dengan penuh percaya diri ya, menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 3. Kemudian selanjutnya kelompok 2. Silakan wakilnya untuk menyampaikan hasil diskusinya. Untuk kelompok 2. Diana ya. Terakhir kelompok 4. Siapa yang mau mewakili kelompoknya? Kelompok terakhir silakan hasil diskusinya disampaikan. Jawaban dari soalan Anissa tadi adalah meminta tolong kepada orang lain untuk mengambilkan pembahasan Al-Quran. Kemudian untuk dalil nakli ada artinya dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti doanya ke jalan keselamatan. Dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. ya.
balik ke tempat, tepuk tangan untuk kelompok-kelompok. Dan demikian tadi adalah presentasi dari masing-masing kelompok yang diwakili oleh perwakilan kelompoknya. Jadi saya ada koreksi ya, saya ada klarifikasi terkait dengan hasil jawaban kalian. Jadi ketika situasi seperti itu ada perempuan atau mungkin laki-laki ya yang sedang bertugas besar, maka dia kan dilarang menyentuh Al-Quran pada kondisi normal, betul ya? Apa yang harus dilakukan? Apakah memanggil orang? Maka situasinya adalah ketika ada orang lain, bisalah minta tolong. Tapi jika tidak ada orang lain, maka karena darurat, karena yang kita temukan adalah lembaran kitab suci, maka selayaknya kita segera mengangkatnya, kemudian menaruhnya di tempat yang suci. Jadi darurat ini dikatakan darurat, maka walaupun kamu sedang besar, yang perempuan tadi sedang menstruasi, demi mengagungkan kitab suci yang terjaga tadi, lebih baik segera diambil, kemudian ditempatkan di tempat yang itu karena darurat. Jika ada orang lain yang tidak ada darurat, bisa tanda tolong. Tapi jika darurat, maka selayaknya segera kita selamatkan agar kita bisa mempraktekkan, mengagungkan, mensucikan Al-Quran. Jadi seperti itu ya, karena pada dasarnya kitab suci, maka kita harus melakukan sesuci mungkin, kita harus mengagungkan selayak mungkin. Apakah layak Al-Quran sebagai kitab suci ditaruh di bawah? Tidak. Maka kesucian dari pemegang, pembawanya, kemudian apakah dia sedang haid atau tidak, apakah dia sudah wudhu atau belum, itu sangat perlu diperhatikan. Penempatannya juga, jangan sampai Al-Quran kamu taruh di bawah, di lemari kamu taruh di paling bawah Al-Quran, tasnya sepatu saja, jangan sampai. Kalian harus bisa memprioritaskan yang paling dimuliakan dan ditempatkan di paling atas, Al-Quran, terusnya. Seperti itu ya. Baik, itu untuk materi kita hari ini. Semoga bisa dipahami ya, bisa dipahami dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, membuat kita menjadi pribadi yang lebih mencintai Al-Quran, lebih beriman pada kitab-kitab Allah. Baik anak-anak, demikian tadi pembahasan kita dengan problem based learning, kita mencari solusi dari permasalahan yang ada. Kemudian lewat diskusi kelompok, kalian juga belajar bagaimana mengemukakan pendapat, kemudian maju ke depan, mempercayai diri, kemudian bisa bertanggung jawab atas jawabannya karena juga berlandaskan dari dalil Al-Quran, dalil nakli tadi ya. Maka kita tutupi untuk materi hari ini. Untuk berikutnya kita akan membahas tentang lanjutan dari materi ini ya. Ini tentang isi dari kitab suci, kitab Allah ya. Kitab Allah mulai dari Taurat, Zabur, Injil, nanti kita akan bahas apa isinya, diturunkan pada kurun waktu tahun berapa, kemudian isinya tentang apa saja dari besarnya, kemudian juga tentang hikmah-hikmah iman kepada kitab Allah. Kita akan lebih belajar lagi agar kalian bisa lebih bisa menentukan apa hikmah-hikmahnya, dan pada goalnya adalah kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa menjadi pribadi yang semakin hari bisa menjadi lebih baik lagi. Allahumma amin. Maka kita cukupi hari ini dengan kita tutup dengan berdoa. Kita baca surat Al-Asr, kemudian doa satu jagat, kemudian kita tutup pelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Rabbana aatina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.